Nah, interval tersebut itu mengandung titik x0 gitu. Jadi intervalnya itu mengandung titik x0, jadi memuat titik x0. Ya. Nah, fungsi f memiliki nilai maksimum mutlak di x0 kalau fx0-nya itu lebih besar atau sama dengan, atau nilainya itu paling besar. Jadi fx0 itu nilainya paling besar dibandingkan dengan fx yang lain, ya. Untuk semua x yang ada pada interval tersebut. Jadi memang nilainya paling besar di semua interval itu. Ya, kalau minimum berarti fx0-nya dia paling kecil, ya, di antara fx untuk x yang ada pada interval tersebut. F memiliki ekstremum mutlak, artinya ya F punya ekstremum mutlak di x0, artinya F-nya itu punya nilai minimum mutlak atau maksimum mutlak di x0. Jadi istilah ekstremum itu berarti ya bisa minimum atau maksimum gitu. Nah, ini ilustrasinya, ya. Ini ilustrasi fungsi yang memiliki nilai minimum atau maksimum mutlak. Untuk gambar yang pertama, gambar A. Nah, ini domainnya atau dari definisinya adalah min hingga sampai hingga. Ini kelihatan, ya. Ini kalau x-nya menuju negatif hingga, itu nanti fx-nya semakin besar, ya. Untuk x yang menuju positif hingga, fx-nya juga dia semakin besar, ya. Ini kelihatan di sini f-nya punya nilai minimum mutlak di sini, ya. Dia benar-benar paling kecil dibandingkan fx yang lain, yang pada interval min hingga sampai hingga. Jadi betul-betul paling kecil, ya. Nggak lokal lagi, tapi memang dia paling kecil di antara fx yang lain. Kalau gambar yang kedua, ini nggak punya nilai maksimum atau minimum, ya. Ini nggak punya nih. Karena ini kalau x ini kan sama, ini domainnya minta hingga sampai hingga. Kalau x semakin menuju positif hingga semakin besar, maka nilai f-nya juga semakin besar. Kalau x-nya semakin kecil, f-nya juga semakin kecil. Jadi nggak punya nilai maksimum atau minimum mutlaknya. Nah, gambar ketiga, nah ini gambar ketiga sama domainnya minta hingga sampai hingga. Nah, ini kelihatan kalau kita lihat x menuju positif hingga dia menuju 0 dari kiri, ya. Kalau x menuju negatif hingga dia menuju 0 f-nya, fx-nya, ya. Jadi bisa kita lihat yang titik di sini sama titik di sini, dia itu minimum mutlak, benar-benar paling kecil dibandingkan fx yang lain. Kalau di sini berarti maksimum mutlak. Nah, kalau yang gambar berikutnya, kalau tadi tiga gambar sebelumnya domainnya itu minta hingga sampai hingga, daerah definisi, ya, minta hingga sampai hingga. Nah, sekarang yang gambar yang keempat, domainnya itu terbatas dari A sampai B, tapi terbuka, ya. Terbatas tapi terbuka. Jadi maksudnya terbuka, ujung-ujungnya nggak ikut, ya. Jadi si A sama si B-nya nggak ikut. Jadi X itu antara A dan B. Jadi kalau kita lihat limit X menuju A dari kanan, dia nilai fx-nya positif hingga semakin besar, ya. Kalau kemudian X yang mendekati B dari kiri, nilainya semakin kecil, menuju negatif hingga. Nah, ini juga tidak punya nilai maksimum atau minimum. Kita nggak tahu maksimumnya berapa, karena kalau kita lihat memang sih dia semakin besar, ya, kalau X semakin kecil menuju A dari kanan, ya, tetapi kan nilainya tak terbatas, gitu, ya. Begitu pula kalau X mendekati B dari kiri, dia nilainya semakin kecil tak terbatas, ya. Jadi ini tidak punya nilai maksimum atau minimum. Nah, lain halnya kalau yang gambar kelima ini, gambar E. Kalau ini daerah definisinya interval terbatas dan tertutup, jadi ujung-ujungnya ikut, A dan B-nya ikut. Ya. Nah, kalau kita lihat ini fungsinya kontinu, ya. Fungsi yang kontinu dari A sampai B. Fungsinya kontinu di setiap X, dari mulai A sampai dengan B. Ya, ini kelihatan punya nilai maksimum dan minimum. Minimumnya di sini, ujung di sini, ya. Nilai minimum F-nya ada di sini di ujung. Maksimumnya juga sama di ujung sana, ujung kanan, tapi ya di sini. Jadi kalau secara intuitif, kalau fungsinya kontinu pada interval yang tertutup dan terbatas, fungsi yang kontinu, ya. Kalau yang nggak kontinu, ya belum tentu punya nilai minimum atau maksimum mutlak. Tetapi kalau f-nya kontinu pada interval tertutup, pada interval terbatas dan tertutup,
artinya ujung-ujungnya ikut, ya. Jadi fungsi yang kontinu pada interval tertutup dan terbatas itu pasti bisa dipastikan 100% punya nilai minimum atau maksimum lokal. Anda kalau bisa membayangkan itu bagus tuh ya. Jadi bisa terbayang, oh iya ya kalau fungsinya kontinu pada interval tertutup dan terbatas pasti punya nilai minimum dan maksimum. Nah kalau yang ini kan nggak punya nih. Kalau yang gambar keempat nih, nggak punya maksimum dan minimum karena memang di X sama dengan A dan X sama dengan B, si F-nya nggak terdefinisi ya, nggak didefinisikan ya. Karena yang didefinisikan X-nya itu antara A dan B. Ya. Nah, untuk kasus, jadi untuk kalau intervalnya bukan tertutup ya dan terbatas, itu kita nggak bisa memastikan si fungsinya punya maksimum atau minimum mutlak. Tetapi kalau fungsinya itu kontinu pada interval tertutup dan terbatas, bisa dipastikan dia punya nilai maksimum mutlak atau minimum mutlak gitu. Ya. Nah ini teoremanya tadi yang sudah disinggung ya. Ya. Jadi kalau kita punya fungsi kontinu pada suatu interval tertutup terbatas AB gitu ya, maka F-nya punya nilai maksimum mutlak dan minimum mutlak interval tertutup AB. Nah, ini ilustrasinya. Ya, kalau yang gambar yang pertama nih, nilai minimum atau maksimum mutlaknya di ujung interval ya, di X sama dengan A dan X sama dengan B. Kalau gambarnya kayak gini berarti dia minimum mutlaknya di X sama dengan A dan maksimum mutlaknya di X sama dengan B. Ya. Nah, gambar yang kedua sama-sama juga kontinu di interval tertutup dan terbatas, cuman dia dapatnya ternyata minimum dan maksimum mutlaknya nggak di ujung, ya, tapi di antara A dan B. Ya. Dan kalau kita lihat ini titik minimum kan di sini ya, ini maksimum di sini. Titik minimum dan maksimumnya itu diperoleh di titik stasioner, ya. Di titik kritis yang berupa titik stasioner, yaitu titik di mana F-nya punya turunan dan nilainya turunannya sama dengan 0 ya. Di sini sama di sini kan ya. Itu gambar yang kedua. Jadi gambar yang kedua itu ekstremum mutlak itu berada di X yang berada di antara A dan B. Dan berupa apa? Titik maksimum atau minimum lokalnya berupa titik kritis yang berupa titik stasioner. Nah, kalau gambar yang ketiga, ini gambar yang ketiga dia maksimumnya di sini ya. Di X0 yang ini nih. Ya. Minimumnya di sini ya. Jadi di maksimum mutlak juga bisa terjadi di titik kritis ya, di antara A dan B, di titik kritis yang berupa titik singular. Nah, gambar yang ketiga itu contoh fungsi yang mencapai ekstremum mutlaknya di mana? Di titik singular, titik di mana F-nya tidak punya turunan. Seperti ini ilustrasinya. Gitu. Bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Nah, ini kalau domainnya atau dari definisi interval tertutup dan terbatas. Nah, bagaimana halnya untuk interval yang tidak terbatas? Apakah kita bisa memastikan si fungsinya itu punya nilai minimum atau maksimum mutlak? Bisa, ya. Jadi ada fungsi yang dari definisinya itu tak terbatas, tapi kita bisa memastikan, oh ini fungsinya itu punya nilai minimum atau maksimum mutlak. Apa syaratnya? Syaratnya ada di sini. Ya. Syaratnya adalah di sini. Ini contoh ilustrasi ya. Nanti fungsi yang intervalnya tak terbatas. Kalau tadi kan tertutup dan terbatas ya. Nah, untuk interval yang tak terbatas kita juga bisa memastikan ya suatu fungsi itu punya nilai maksimum atau minimum mutlak, tapi ada syarat tertentu. Tadi kan di awal saya bilang kalau interval yang tak terbatas atau terbuka, kita nggak bisa memastikan fungsinya punya nilai minimum atau maksimum mutlak. Tapi untuk interval yang terbatas, kita bisa masukkan syarat tertentu sehingga si fungsi yang terdefinisi pada interval terbatas itu punya minimum atau maksimum mutlak. Nah, syaratnya yang pertama ini ya. Nah, ini F-nya kontinu di mana-mana. Ya. F-nya kontinu di mana-mana dan nah ini ada syarat di sini. Limit fx x menuju negatif tak hingga itu positif tak hingga, artinya kalau f-nya semakin kecil, fx-nya juga semakin kecil, semakin negatif,
semakin positif, sorry di sini. Dan juga kalau X semakin besar, efeknya juga semakin besar. Nah, ilustrasinya seperti ini. Gambarnya. Ini fungsinya ya sekali lagi kita asumsikan continue di mana-mana ya. Kemudian limit saya sambil ini ya. Dan limit X, jadi kalau X semakin besar, ini efeknya juga semakin besar. Kalau X menuju negatif tak hingga ya ke sana ya, efeknya juga semakin besar. Ya, dan ini F-nya continue. Berarti gambarnya kira-kira gambar grafiknya sketsanya seperti ini ya. Dan kalau kita lihat di sini apa? Pasti dia ada nilai minimum mutlaknya di sini. Di sini ya. Pasti itu. Ya. Pasti. Ya bisa bisa saja nilai minimum mutlaknya satu biji gitu, satu buah. Atau dia bisa juga ya, tapi minimum mutlak sih mestinya ya satu sebetulnya ya. Tapi bisa juga dua sih. Contohnya misalkan begini. Nah, ini juga. Nah, sorry. Nah, bisa jadi begini misalkan. Ini kan satu ya. Bisa juga bentuknya begini. Tapi ini sebetulnya nilai F-nya sama gitu ya. Nah, yang di sini juga bisa kan ya. Nah, di sini juga. Tapi ini sebenarnya sama nih ya F-nya. Bisa juga begini. Jadi ini ilustrasinya ya, intuisinya begini ya. Jadi F-nya kontinu di mana-mana, kemudian kalau F-nya semakin besar, efeknya semakin besar. Kalau efeknya semakin kecil, nanti X-nya semakin kecil, efeknya semakin besar. Ini pasti, bisa dipastikan apa? F-nya itu punya nilai minimum mutlak, tapi nggak punya nilai maksimum mutlak. Dan masih yang mirip seperti ini, kalau misalkan X-nya, untuk X semakin besar, nilai F semakin kecil, kemudian X semakin kecil, nilai F juga semakin kecil, ilustrasinya gambarnya seperti ini, maka ini bisa dipastikan, ya, F-nya punya maksimum mutlak. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau ternyata ini, limit F-nya di X positif tak hingga atau negatif tak hingga itu beda gitu ya. Salah satunya misalnya minta hingga atau salah satunya positif tak hingga, ini dia pasti nggak punya nilai maksimum atau minimum mutlak. Ya, ini kasus yang gambar ketiga, kasus di mana kalau X semakin kecil kalau X semakin kecil, efeknya semakin kecil, kalau X semakin besar, efeknya semakin besar. Ini gambarnya kira-kira seperti ini. Ini bisa dipastikan nggak punya nilai minimum atau maksimum mutlak. Sebaliknya, kalau X-nya semakin besar, efeknya semakin kecil, kemudian X-nya semakin kecil, efeknya semakin besar, ini juga bisa dipastikan dia nggak punya nilai minimum mutlak dan maksimum mutlak. Jadi untuk fungsi yang terdefinisi di interval yang tidak terbatas, itu bisa dipastikan punya ekstremum relatif, ekstremum mutlak. Ekstremum mutlak itu bisa minimum mutlak atau maksimum mutlak kalau limitnya itu di X menuju negatif tak hingga atau positif tak hingga menuju tak hingga tandanya sama. Sama-sama positif tak hingga atau sama-sama negatif tak hingga. Kalau sama-sama positif tak hingga berarti itu artinya, ini ilustrasi grafiknya kan seperti ini ya, itu bisa dipastikan dia punya nilai minimum mutlak. Tapi kalau limit fx di x menuju positif tak hingga, di x menuju negatif tak hingga itu nilainya sama-sama negatif tak hingga, ilustrasinya seperti ini. Nah, ini bisa dipastikan dia punya nilai maksimum mutlak, tapi nggak punya nilai minimum mutlak seperti itu. Bisa dipahami nggak? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Bisa, Pak. Kebayang. Kebayang, Pak. Kebayang mestinya ya. Itu ya. Ada sih kalkulus satu pakai ilustrasi aja lah, pakai intuisi aja ya. Tapi intuisi ini bisa dibuktikan ya. Nanti Anda kalau dapat kuliah yang lebih jauh bisa dibuktikan. Ya, ini intuisinya seperti ini ya. Oke, nah sekarang mungkin kita, nah ini contoh ya. Contohnya, kita diminta menentukan nilai minimum mutlak atau maksimum mutlak dari fungsi fx 2x pangkat 3 kurangi 15x kuadrat tambah 36x pada interval tertutup terbatas nih ya 1,5. Dan tentukan di mana f-nya maksimum atau minimum gitu. Nah, kalau kita lihat fx ini fungsi polinom ya. Ya. Oke. Jadi fx itu fungsi polinom. Kalau fungsi polinom kan dia pasti kontinu di
di mana-mana ya. Fx ini fungsi polinom, ya kan? Dia pasti kontinu di mana-mana. F kontinu di mana-mana berarti ya otomatis kontinu pada interval tertutup terbatas atau ya. Gitu kan? Kalau berpikirnya kan gitu ya. Berarti F kalau kontinu di mana-mana berarti ya kontinu ya pada interval tertutup A. Jadi F kontinu pada interval tertutup AB berarti dia pasti punya apa? F-nya pasti punya nilai maksimum atau minimum mutlak. F memiliki ya maksimum mutlak dan minimum mutlak. Nah, tinggal kita tentukan di mana gitu ya, minimum atau maksimum mutlaknya. Nah, tadi udah dikasih ilustrasi tuh ya, saya balik lagi ya. Nah, ini. Nah, minimum atau maksimum mutlaknya itu bisa terjadi di ujung-ujungnya, seperti gambar pertama ya. Jadi nilai minimum atau maksimum mutlaknya bisa terjadi di ujung-ujungnya, atau bisa juga di tengah. Ya, di tengah itu maksudnya di antara A dan B. Dan itu bisa berupa titik kritis yang sifatnya titik stasioner atau titik singular. Nah, kita cek semuanya. Ya. Jadi untuk yang seperti ini, kasus seperti ini, fungsi yang kontinu pada interval tertutup dan terbatas, kita cukup mencari sebenarnya titik nilai F di titik kritis dan di titik ujung. Nanti kita bandingkan gitu ya. Perlu kita misalkan titik kritisnya titik stasioner, kita perlu uji turunan 1 atau uji turunan 2 itu nggak perlu. Ya. Kalau titik kritis bisa pakai uji turunan pertama ya. Tapi kalau titik stasioner harusnya kita bisa uji turunan 1 dan uji turunan 2. Nah, di sini kita nggak perlu itu, nggak perlu uji turunan 1 dan uji turunan 2 ya. Kita cukup membandingkan nilai F-nya di titik ujung sama di titik kritis gitu ya. Nah, sekarang langkah pertama kita menentukan titik kritisnya dulu. Ya. Jadi yang pertama nanti kita cari nilai F-nya gitu ya. Jadi kita menentukan titik kritis. Titik kritisnya ini kira-kira berupa apa? Titik stasioner atau titik singular? Titik kritisnya itu titik stasioner atau titik singular kira-kira? Titik kritisnya berupa titik stasioner atau titik singular? Kira-kira titik stasioner kenapa? Kenapa? Kontinu di mana-mana. Karena kontinu di mana-mana. Karena kontinu atau apanya? Karena kontinunya atau cara menentukan titik kritis dari mana sih? Titik stasioner itu apa? Apa berarti argumentasinya gimana? Karena kalau dijawab Pak, kalau titik izinan ya langsung aja ya. Kalau titik singular itu kan F turunan pertamanya itu kan nggak ada nilainya, tapi kalau ini ada nilainya, jadinya stasioner. Oke, artinya selalu ada nilainya. Artinya turunannya ada di mana-mana ya, gitu kan ya, gitu kan? Gitu ya. Kita lihat aja turunannya nih. Kan sebenarnya titik stasioner atau titik singular itu dilihat dari turunannya kan. Kalau turunannya ada dan sama dengan 0, itu disebut titik stasioner kan begitu ya. Kalau turunannya tidak ada, berarti dia titik singular kan begitu. Coba aja cari dulu turunannya ya. F aksen X. Tadi jawab siapa? Siapa aja tadi? Rahayu, Pak. Rahayu itu siapa lagi sebelumnya itu tadi tuh? Biar saya ingat-ingat nanti. Biar siapa? Muammar. Oh ya, Muammar sama siapa tuh tadi satunya sebelumnya? Ade, Pak. Yang cewek. Risma, Pak. Ade. Oh, Risma. Oke. Biar saya ingat nanti.
Nah, ini turunannya berarti 6x kuadrat. Jadi sebetulnya bukan lihat dari kekontinuannya ya, tapi lihat dari keterdiferensialannya ya, untuk menentukan titik kritis ya. Ingat-ingat tuh. Karena kan kita melihatnya di turunannya. Kalau turunannya ada dan sama dengan 0 berarti titik stasioner kan. Kalau turunannya nggak ada berarti kan dia titik singular. Ini berarti 6x kuadrat ya. 6x kuadrat dikurangi 30x ya, tambah 36 ya. Lah ini kan ada ya. Ini nilainya ada ya. F aksen ada nih. F aksen itu ada ya. F aksen ada di setiap X elemen R. Iya enggak? Iya kan? Nah, tinggal nanti tentukan X-nya itu ada di mana gitu ya. Yang membuat F aksen X-nya 0 gitu ya. Gitu ya. Jadi titik kritisnya kalau punya titik kritis pada interval interval tutup 1 sampai 5 itu titik kritisnya berupa titik stasioner gitu ya. Ini saya nggak usah kasih kata-kata itu ya. Nggak usah kasih kata-kata jika F aksen X punya titik kritis, jika F punya titik kritis, maka titik kritisnya ada titik stasioner. Saya nggak perlu tulis ini ya. Karena sudah sering saya tulis, sudah sering saya katakan ya. Gitu ya. Jadi F aksen tidak ada itu tidak ada gitu ya. Ya. Jadi kalaupun punya titik kritis pasti titiknya titik stasioner. Gitu ya. Oke. Saya nggak usah tulis ya karena sering saya tulis ya sebelum-sebelumnya juga ya. Kalau membahas tentang titik kritis. Nah, sekarang kita cari titik stasioner. Ya. Atau nggak apa-apa saya tulis aja lah biar Anda lebih paham lagi, sering baca jadi sering jadi ingat ya. Jadi konsekuensinya dari F aksen ada di setiap X elemen R atau terdiferensial di mana-mana adalah konsekuensinya adalah sini aja ya. Jika F memiliki ya titik kritis pada harus pada interval ini 1 sampai 5. Karena kita yang jadi fokus ke interval itu 1 sampai 5 gitu ya. Kalau titik kritis itu sebenarnya kan di tengah-tengah ya. Jadi kita intervalnya interval gini aja. Atau sebentar. Gini sebentar. Oke, gini aja lah, lebih amannya gini nggak apa-apa. 1 sampai 5 ya. Jadi nanti titik kritis titik stasioner yang diperoleh juga harus masuk ke interval ini ya, 1 sampai 5 ya. Kalau di luar nanti nggak bisa dipakai ya. Karena kan yang jadi pertimbangan interval tertutup terbatas 1 sampai 5 gitu. Maka titik kritis itu adalah titik stasioner. Kritis itu adalah titik stasioner. Titik stasioner. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung di sebelah ya. Kita bisa ingat-ingat ya vaksin X-nya. Oke. F aksen X berarti kita harus mencari F aksen X sama dengan 0 ya. Berarti tadi berapa? 6x kuadrat kurangi 30x tambah 36. Kurangi 30x kurangi 30x tambah 36 ini sama dengan 0. Nah, sebelah sini aja biar mirip tempat. Nah, ini
Berarti 6 kali X kuadrat kurangi 5X ya, ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan jadi 6 kali X kurangi 2, X kurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita punya X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Sorry. X sama dengan 3. Nah, kita cek ini masuk ke interval tutup 1, 5 enggak gitu ya. Ternyata X sama dengan 2, X sama dengan 3 itu masuk ke interval tutup 1 sampai 5. Jadi bisa kita katakan titik kritisnya itu ya, titik kritis F itu punya titik kritis ya pada interval tutup 1 sampai 5. Titik kritisnya titik stasioner ya, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. F memiliki titik kritik stasioner pada interval 1 sampai 5 ya, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Nah, terus kalau X sama dengan 2 berarti langsung aja lah F2. Ya, F2-nya berarti F2 berarti berapa tadi fungsinya? 2x pangkat 3 kurangi 15x kuadrat tambah 36. 2x pangkat 3 2x pangkat 3 2x pangkat 3 berarti 2 kali 2 pangkat 3 ya. Terus dikurangi berapa 15x kuadrat tambah 36x. Saya copy aja deh. Saya taruh sini. Kan? Berarti 15 2 kuadrat ya ditambah 36 kali 2 ini sama dengan berapa? Hitungin sih berapa nih? Tolong ya hitungin. 28. F3 tolong hitungin ya pakai kalkulator nggak boleh. 28 oke. Yang bawah berapa nih? 2 kali 3 pangkat 3 kurangi 15 2 pangkat 3 ditambah 36 kali 3. Yang bawah berapa ya? Yang bawah berapa? 27. Oke, makasih. Nah, sekarang ini kan titik kritis ya. Nah, sekarang kita periksa titik ujungnya ya. Titik ujungnya kita periksa ya. Nah, ini saya pindahin sini. Nah, ini new slide. Oke. Nah, sekarang kita periksa titik ujung. Di titik ujung. Permisi Pak. Ya, kenapa? Tadi Kenapa? menulis pangkatnya pangkat 3 harusnya pangkat 2. Yang di F3. Iya. Oh iya, betul. Makasih. Ya, makasih. Ini mestinya 2. Ini juga mestinya 3 ya. Kebalik ya. Mestinya pangkatnya 3, malah ini yang dipangkatin ya. Ntar ini kayaknya 3-nya kok jelek ya.
Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita periksa titik ini, titik ujung interval ya. Jadi ini kita periksa titik ujung interval. Titik ujung, kok ada titiknya? Titik ujung interval ya. Titik ujung interval 1 sampai 5. Berarti kan X sama dengan 1 dan X sama dengan 5 ya. Nah, kalau X sama dengan 1 berarti nanti F1 itu 2 kali 1 pangkat 3 kurangi 15 1 kuadrat tambah 36 kali 1. Ini berapa nih? Ini 23 ya? 23 ya? Iya, Pak. Benar ya? 23. Kalau X sama dengan 5 nih, tolong nih, hitungin sih. Ini berarti 2 kali 5 pangkat 3 dikurangi 15, 5 kuadrat ditambah 36 kali 5. Berapa nih? Tolong hitungin. 55. 55. 55 ya? Kali 5 sama dengan 55. Nah, dibandingkan tadi ya, jadi nilai F di titik kritis sama di titik ujung dibandingkan mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Berarti yang paling besar yang ini ya, ini jadi maksimum. Ini jadi maksimum. Ya. Minimumnya yang mana? Minimumnya yang ini ya. Kalau tadi kan 28 sama 27 ya di titik kritis ya. Berarti ini jadi minimum gitu. Ya gitu ya. Jadi dibandingkan nilai F di titik kritis sama di titik ujung, mana yang paling besar? Kalau yang paling besar berarti dia jadi maksimum mutlak. Nanti nilai F yang paling kecil itu jadi minimum mutlak. Gitu ya. Nah, ini kesimpulannya F ya mencapai maksimum mutlak itu dx sama dengan 5. Nah, cukup dx sama dengan 5 dengan nilai maksimumnya berapa? Yaitu F5 ya dengan nilai maksimumnya maksudnya ya, dengan nilai maksimumnya, atau saya tulis lengkap dengan nilai maksimumnya, jadi maksudnya nilai F-nya ya. Aduh, kok jelek banget tulisannya. Nilai maksimumnya adalah F5 sama dengan 55. Gitu ya. Kemudian F mencapai minimum mutlak di X sama dengan 1 dengan nilai kata-katanya ini maksimum mutlak ya. Saya nggak lengkap nih, saya lupa tadi. Ini berarti nilai maksimum mutlaknya ini ya. Nggak lengkap, sorry.
maksimum mutlaknya saya sini ya. Dengan nilai ini berarti nilai minimum. Minimum mutlaknya F1 sama dengan 23. Gitu ya, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Lanjut ya, lanjut ke contoh berikutnya nih. Nah ini. Nah sekarang fungsinya ini 6x pangkat 4/3 kurangi 3x pangkat 1/3 di interval min 1 sampai dengan 1. Ya. Nah mungkin sama caranya sama seperti yang tadi ya. Nah kita lihat dulu ke kontinuannya pada interval min 1 sampai 1 gimana gitu ya. Oke. Continue enggak? Fx sama dengan 6x pangkat 3 continue enggak pada interval min 1 sampai 1? Continue enggak? Nyambung enggak kira-kira fungsinya? Grafiknya itu. Continue enggak pada interval ini? Serat kekontinuan apa? Nilainya f-nya ada, limitnya ada, terus nilainya sama nilai f sama nilai limitnya ada, kan gitu. Ini di setiap titik di min 1 sampai 1 ada semua enggak? Memenuhi semua enggak itu 3 syarat tadi? Kalau enggak, titik mana yang tidak kontinu? Kan syarat kekontinuan apa? Saya ulangi lagi ya. Nilai f-nya ada, fx-nya ada, limit fx-nya ada, fx dan limitnya ada apa nilainya sama gitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada yang enggak kontinu, pilih titik x di antara dari min 1 sampai 1 sehingga fx-nya itu nilainya tidak ada ya, limitnya tidak ada atau nilai fx sama nilai limitnya enggak sama. Ada nggak yang kayak begitu x-nya? Ini kontinu nggak pada interval min 1 sampai 1? Pada setiap x dari min 1 sampai 1 fx-nya kontinu nggak? Yuk, ayo pakai feeling nggak apa-apa, pakai feeling. Kalau bisa, misalkan nggak bisa ngira-ngira. Ya, kontinu nggak? Halo? Kontinu nggak? Kontinu nggak? Kontinu nggak? Ya dijawab. Kontinu nggak pada interval min 1 sampai 1? Saya pengen menemukan sense-nya ini ya, udah kira-kira dilatih ya. Ini kontinu nggak? Kontinu nggak pada interval min 1 sampai 1? Continue, Pak. Kontinu ya. Kalau ditanya, jawab dong. Masa dari 80-an nggak ada yang jawab? Ya, kontinu ya. Ini kan 6 kali berapa sih? Kalau dibuat bentuk akar jadi apa? 6 apa? 6 kali apa nih? 6x kali berapa? 6x kali berapa? Mana nih? Diniatul Akmalina mana? Iya, Pak. Nah, itu sama dengan apa? 6x kali berapa? 6x kali 4/3. apa? 4/3. Iya, 6x kali. Kalau mau dibuat ada akar-akarnya jadi apa nih? 6x kali akar pangkat berapa dari x? Aku pangkat 3, Pak. Oh, gitu ya. Itu alot banget ya. Kita diskusi sini ya. Jadi jangan satu arah ya, jangan monolog ya.
biar kuliahnya asik gitu ya. Kalau pangkat 3 kan negatif nggak masalah kan ya. Nah, ini continue dia ya. Continue pasti. Continue pada min 1 sampai 1. Nah, karena F-nya continue pada min 1 sampai 1, interval terbatas min 1, 1, maka F-nya pasti punya apa? F punya maksimum mutlak ya, dan minimum mutlak. Gitu ya. Oke. Ini kok kayaknya tulisannya jelek banget ya. Saya kagok sih kalau pakai begini. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Pasti ya, karena F-nya continue pada interval tutup min 1 dan 1. Jadi F-nya pasti punya maksimum mutlak dan minimum mutlak. Nah, caranya seperti yang tadi. Kita lihat titik kritisnya dulu. Kita cek di titik kritisnya. Titik kritis. Kita cek nilai F di titik kritis. Kita turunannya dulu ya. Lihat turunannya dulu. F aksen X sama dengan berapa? Coba nih, siapa nih? Anissa Aramita, mana ada nggak Anissa Aramita? Anissa ada nggak? Anissa Aramita ada nggak? Ada, Pak. Nah, oke, Anissa coba dihitung F aksen X sama dengan Anissa. F aksen X sama dengan ya dihitung. F aksen X sama dengan Fx ini. Ayo, biar cepat. F aksen X sama dengan Anissa mana Anissa? Tadi udah ada. Anissa? Loh, malah ulang nggak ada. Mana Anissa? Mana Anissa? Anissa mana ini? Bagus mana? Bagus Fieri. Ya, Pak. Ya bagus, tolong dijawab. F aksen X sama dengan 4X 4X. 4X. 4X pangkat 1/3 4X pangkat apa ya? 4X pangkat seperti apa ya? 4X pangkat sepertiga. Cek lagi. 8X pangkat 1/3, Pak. 8X pangkat 1/3. Tadi bagus sama siapa tadi? Bagus yang ceweknya siapa namanya? Saspira, Pak. Saskira. Saspira. Oh, Saskira. Ya, terus diterusin. Bagus lagi. Nanti Saskiranya nanti bagus lagi. Bagus. min X pangkat Min. min 2/3. Ya, oke. Ya, oke. Nah. Nah, ini sama dengan 8. Anda cek sendiri ya. 8 kurangi 1 per berapa coba? Per X pangkat 2/3. Ya. Oke, titik kritisnya berupa apa? Titik kritisnya berupa apa? Titik stasioner atau titik singular? Titik kritisnya berupa titik singular atau titik stasioner?
titik kritisnya berupa titik singular atau titik stasioner? Ya. Ayo saya nanya, ini mau nggak ada yang jawab sih. Singular, Pak. Ini saya nanya loh. Singular, titik stasionernya ada nggak? Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, titik Ada, singular, titik stasioner di berapa? 1/8. Oke. Titik singular di mana? 0. Oke. Oke, ya. Tadi siapa nih? Aditya apa? Sukma, Pak. Sukma. Siapa lagi tadi? Ineke, Pak. Oke. Ya, gitu ya. Dicek titik stasioner. Ini ada dua-duanya nih ya. Coba nih titik stasioner ya. Titik stasioner berarti f aksen x-nya sama 0. Sama dengan 0. Ya, saya tulis dulu titik stasioner. Ini ada dua-duanya nih ya. Ini ada dua-duanya. Ini ada dua-duanya. Jadi kalau titik stasioner berarti apa? F aksen X sama dengan 0 kan gitu ya. Berarti 8X kurangi 1 per X pangkat 2/3 sama dengan 0 ya. Berarti yang atasnya harus 0 nih. 0 ya, berarti X sama dengan 1/8 ya. Itu titik stasioner ya. Oke. Titik stasioner F. Tapi dicek dulu dia masuk interval itu enggak ya. Dicek dulu. Ya. Nah, terus kita cek dulu masuk enggak ke interval 1/8 ya. Ini penting ya. Kalau gitu nih saya sebelah sini aja biar ngirit tempat. Aduh, ini kagok. belum ini belum lemes nih. X sama dengan 1/8 gitu ya. Nah, kita cek ya. X sama dengan 1/8 masuk ke interval ini enggak? Masuk ya. Masuk. Jadi X sama dengan 1/8 ini masuk ke interval min 1 sampai 1 ya. Sehingga ya X sama dengan 1/8 itu titik stasioner atau saya tulisnya gini aja, titik kritis yang berupa titik stasioner gitu. Titik kritis dalam kurung gitu aja saya tulisnya ya. Ini stasionernya F gitu ya pada min 1 sampai 1 ya. Nah, sekarang titik singularnya ntar ini contoh berikutnya apa sih? Oke. Mudah-mudahan waktunya keburu nih. Oke lah, saya harus convert nih. Oke. Nah, sekarang titik singular. Titik singular. Titik singular. Titik singular. Singular berarti jadi F aksen X sama dengan 8X kurangi 1 per X pangkat 23. Tidak ada nilainya atau tidak terdefinisi ya. Tidak ada nilainya ya.
di X sama dengan 0. Ya. Dan kalau kita lihat X sama dengan 0 ini masuk ke interval min 1. Jadi harus dicek dulu ya, masuk ke interval enggak gitu ya. Itu penting, harus dicek dulu. Karena kan kita mau lihat nilai minimal atau maksimum mutlaknya di interval min 1 sampai 1. Gitu ya. Sehingga dengan demikian X sama dengan 0, titik kritis, tapi titik kritisnya berupa titik singular. Kritis singular tapi ya. Singular F ya pada min 1 sampai 1. Gitu ya. Oke, tadi kita belum hitung ininya ya, belum menghitung nilai F-nya ya. Kita hitung dulu nih. Nilai F-nya. Kita hitung dulu nilai F-nya di sini. Ya. Sini aja lah ya. Oke. F 1/8 ya. F 1/8 berapa nih? Coba hitung nih. Berarti 6 kali 1/8 pangkat 4/3 ya. Dikurangi 3 1/8 pangkat 1/3. 1/8 pangkat 4/3 berapa? 1/8 pangkat 4/3 berapa? 1/64, Pak. 1/8 pangkat 4/3 1/64? Iya benar. 1/16. 1/16 ya. Oke, 1/16. Ya, 1/16 kan akar pangkat 3 1/8 setengah terus dipangkatin 4 kan 1/16. Jadi ini kali 1/16 dikurangi 3 kali setengah ya. Berapa nih? Ini kan berarti 3/8 ya. 3/8 dikurangi berapa? 3/8 dikurangi 12. 3 dikurangi 12 berapa? 3 dikurangi 3 ya 3. 3 dikurangi 12 berapa? 9 ya. Min 9/8. Benar nggak? Bener, Min Pak. 9/8 benar ya? Ya. Min 9/8. Ngitung gini harus bisa nih, mahasiswa matematik kok. Ya. Kalau nggak bisa lebih repot nih. Nah, terus kalau yang ini F0 ya. Berarti F0-nya sama dengan 6 kali 0 pangkat 4/3 gitu ya. Nah, ini titik kritis. Nah, sekarang kita periksa di titik ujung ya. Ini kan sudah ya. Titik ujung min 1 sampai 1 ya. Kalau yang sama dengan min 1 berarti F min 1 sama dengan 6 kali min 1 pangkat 4/3. Berapa nih? Berapa? Min 1 pangkat 4/3 berapa? Min 1 pangkat 4/3 berapa? Min 1 pangkat 4/3 berapa? 1. 1, oke. Min 1 pangkat 1/3 berapa? Min 1 pangkat 1/3 Min berapa? 1. 1. Min 1, oke. Jadi berapa? 9 ya? 9, oke. Kalau X sama dengan 1, berarti F 4/3 dikurangi 3
kali 1 pangkat 1/3 sama dengan 3. Oke, tadi yang terbesar berarti mana? Yang terbesar ini ya. 9 ya. Ini maksimum berarti. Ini maksimum ya. Nah, yang minimumnya tadi yang minus ya. Yang minus tadi. Nah, yang ini. Nah, ini minimum. Nah, ini yang minimum ya. Kalau gitu kesimpulannya adalah ingat-ingat ya tadi minimumnya di X sama dengan berapa nih? 1/8 ya. Di X sama dengan 1/8 ya. Maksimumnya di X sama dengan -1. Ingat-ingat ya. Jadi kesimpulannya kesimpulan ya, F mencapai maksimum mutlak di X sama dengan -1 dengan nilai maksimum mutlaknya adalah F-1 sama dengan berapa tadi ya? 9 ya? 9. Ya. Kemudian F mencapai ya minimum mutlak harus seragam lah ya, kalau itu disingkat ini singkat juga lah ya. Biar kelihatan minimum mutlak di X sama dengan 1/8 ya. Di X dengan 1/8 dengan nilai minimum mutlaknya adalah F/8 sama dengan -9/8. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, kalau tadi intervalnya kan tertutup dan terbatas. Nah, sekarang ini intervalnya tak terbatas ya. Gitu ya. Dan ini bentuknya polinom ya. Jadi dia kontinu PX-nya itu polinom ya. PX sama dengan ini kan polinom ya. 3x pangkat 4 tambah 4 x pangkat 3 adalah polinom. Kalau polinom dia pasti kontinu di mana-mana ya. Tuh. P kontinu ya. Pada minta hingga sampai tak hingga. Nah, tadi kita sekarang kasusnya minta hingga sampai tak hingga ya. Dan P-nya kontinu. Berarti kita ngecek minimum atau maksimum mutlak, ngecek limitnya ya. Limit di ujung kiri sama limit di ujung kanan ya. Limit di minta hingga sama limit di X tak hingga. Kita cek itunya ya. Jadi kita hitung dulu limit X menuju negatif tak hingga X sehingga dari PX ya sama dengan limit X menjadi negatif tak hingga dari 3x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3. Berapa nih nilainya? Berapa nilainya? Ayo cepat. Berapa nilainya? Berapa? Kalau X sama dengan negatif tak hingga nilainya berapa?
Positif tak enggak? Oke, ya, betul. Ini siapa nih? Siapa? Sukma, Bab. Siapa tadi? Sukma. Sukma lagi, oke. Ya, Sukma lagi. Limit, Sukma, sekalian jawab nih. Saya nunggu yang Iya, lain nggak tahu. Kalau alam nggak segan jawab. Ini berapa, Sukma? Positif Apa? tak enggak? Apa jawabannya? Positif tak Oke. enggak? Oke. Nah, dari 3 hal ini, kita kesimpulannya apa? F punya apa? Ekstrem mutlak. Mempunyai minimum mutlak ya. Mempunyai minimum mutlak. Minimum mutlak. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cek titik kritisnya. Ya. Ini titik ujung nggak punya ya. Karena kan ujungnya minta tiga sampai enggak. Nah, kita cek titik kritisnya sekarang. Tuh, mudah-mudahan waktunya keburu nih. Karena saya ada materi lagi aplikasinya ya. Ya. Nah, ini mencapai F mencapai karena nggak mungkin di ujung kan, ujungnya kan nggak ada ujungnya. F mencapai ya minimum mutlak di titik kritis. Karena kan nggak ada ujungnya ya. Kita titik ujung nggak perlu cek karena memang nggak ada ujungnya ya. F aksen X sama dengan berapa nih? 12x pangkat 3 tambah 12x kuadrat ya. 12x pangkat 3 tambah 12x kuadrat. 12x pangkat 3. 12x pangkat 3. 12x pangkat 3 tambah 12x kuadrat. Ya. Nah, ini titik kritisnya pasti titik apa? Titik stasioner ya. Terdiferensial di mana-mana ini ya. Terdiferensial di mana-mana dia ya. Berarti titik kritisnya itu titik kritisnya bukan titik stasioner ya. Itu titik stasioner. Titik stasioner. Ya. Sehingga F aksen X 11x pangkat 3 ini sama dengan 0 ya. Berarti 12x kuadrat ini, tanggal 3 dulu aja ya. X pangkat 3 ini kok nggak jelas angkanya. Berarti ini X ya, ini 1 sama dengan 0. Berarti kita punya X sama dengan 0 ya. X sama dengan min 1. Nah, sekarang kita bandingkan yang paling kecil yang mana di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan min 1, F-nya gitu ya, X-nya gitu ya. Kita hitung ternyata F0 itu F0-nya 0 ya. Kan 3 kali ya. 3 kali 0 pangkat 4 gitu kan ya, tambah 4 kali 0 pangkat 3 sama dengan 0. Benar ya? Rumusnya kan? Ya, 3. Benar ya? Nah, kalau F1 berarti 3 kali 1 pangkat 4 ditambah 4 kali 1 pangkat 3 sama dengan 7 ya. Berarti yang mana yang minimum mutlaknya? Maksimum mutlaknya nggak punya kan ya? Ya. Bukan min Ya? 1. Min 1. Oh, ya, min 1, sorry. Oh iya. Betul. Iya, min 1 ya. Ya. Berarti jawabannya berapa?
min 1 ya. Berarti jawabannya min 1. Min 1 kan? Ya. Nah, berarti ini yang jadi minimum ya. Maksimum mutlaknya kan nggak punya, ya. Pasti dia punyanya minimum mutlak. Karena kan nilainya itu semakin jauh ya, semakin besar di ujung kiri sama di ujung kanan gitu ya. Nun jauh di sana yang sebelah kiri, nun jauh di sana yang sebelah kanan kan nilainya semakin besar. Jadi nggak punya nilai maksimum. Nilainya nilai minimum. Kesimpulannya F mencapai ya minimum mutlak. Oke, minimum mutlak di X sama dengan min 1 dengan nilai minimum mutlaknya, nilai minimum mutlak F maksudnya ya adalah F min 1 sama dengan min 1. Benar ya? F min 1 benar ya? Tuh, kan 3 kali. Benar ya? Kalau saya salah, dikasih tahu saya. Ya, oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Pertanyaan. Iya, terima kasih sudah dijawab. Kan tinggal bilang ya atau tidak. Cuman 1 detik. Oke ya, kalau nggak ada saya pindah materi ini ya. Oke, saya stop sharing dulu. Nah, sebentar. Oh, belum saya buka. Nah, mudah-mudahan waktunya keburu. Mudah-mudahan keburu. Sebentar. Aduh. Sebentar. Saya buka dulu di Windows Explorer. Kok naruhnya di mana ini? Sebentar. Tadi lupa belum saya buka. Oke ini. Ada. Sebentar masih ngebuka lama nih. Lama banget Nah, dah. Tinggal saya share. Wah, ini tinggal berapa orang ini? Tinggal 76 orang. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Kita bahas tentang yang tadi ya, tentang masalah maksimum dan minimum pada masalah nyata lah, masalah real gitu ya. Nah ini contohnya ya, contoh pertama. Ceritanya begini. Ini kita mau buat taman ya. Tamannya itu bentuknya persegi panjang. Nah, rencananya tamannya itu mau dibatasin sama pagar gitu ya. Ya pagar apa aja lah. Bambu, pagar apalah. Nah, cuman pagar yang tersedia itu panjangnya 100 meter. Kan dari panjang yang 100 meter itu, dari panjang pagar yang 100 meter itu kan kita bisa buat berbagai macam ukuran taman yang bentuknya persegi panjang itu kan ya. Ya enggak? Ya kan dari modal panjang pagar yang 100 meter itu kita kan bisa buat berbagai macam ukuran persegi panjang kan, taman yang bentuknya persegi panjang itu kan ya.
Nah, sekarang kita diminta taman yang ukurannya berapa, ya, kan bentuknya persegi panjang, yang kira-kira nanti luasnya maksimum gitu. Nanti kan itu tamannya bentuknya kan macam-macam tuh persegi panjangnya ukurannya. Itu kan nanti luasnya juga beda-beda kan. Nah, kita diminta berapa sih ukuran taman yang bentuknya persegi panjang itu sehingga nanti luas tamannya itu yang paling besar maksimum gitu ya. Itu masalahnya. Paham ya masalahnya ya? Paham ya? Oke. Oke. Nah, sekarang kita misalkan dulu, misalkan X-nya itu panjang tamannya dalam meter ya. Nah, ini gambarnya begini ilustrasinya tamannya. Jadi pinggirnya pakai batas pagar gitu ya. Panjang tamannya misalkan X, lebarnya Y. Ya. Jadi panjang tamannya X, lebar tamannya itu Y. Nah, berarti luasnya adalah L ya, misalnya luas tamannya L, X kali Y ya. Ya, panjang kali lebar kan. Nah, kemudian keliling tamannya apa? Keliling tamannya itu berarti 2 kali X tambah 2 kali Y kan. Nah, itu sama dengan 100. Itu kan sama dengan panjang pagar yang tersedia ya. Jadi panjang pagar yang tersedianya itu adalah 2x ini, X ini tambah X ini tambah ini, Y ini tambah Y ini kan, berarti 2x tambah 2Y sama dengan 100. Nah, dari persamaan keliling lingkaran, nah kita nanti mau mengubah, tadinya kan L-nya dalam X dan Y ya. Nah, kita akan ubah sehingga L-nya itu dalam satu X, dalam satu variabel aja. X saja atau Y saja. Nah, untuk menjadikan fungsi L sebagai fungsi satu poba, kita manfaatkan tadi yang tersedia itu. 2X tambah 2Y sama dengan 100. Nah, nanti kan dari sini kita bisa buat Y sama dengan berapa dalam X gitu ya. Nah, setelah ada hitung dari 2X tambah 2Y sama dengan 100, kita punya Y-nya sama dengan 50 kurangi X. Nah, nanti 50 kurangi X ini, Y sama dengan 50 kurangi X, nanti dimasukkan ke L gitu ya. Jadi yang ini nanti masukin ke sini gitu ya. Gitu. Gitu ya. Nah, X sama Y kan panjang ya. X sama Y kan panjang. Kalau namanya panjang kan nggak mungkin negatif, artinya X-nya nggak boleh negatif, Y-nya nggak boleh negatif gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan Y sama dengan 50 dikurangi X. Nah, supaya X yang nggak negatif, Y-nya nggak negatif, kalau kita lihat, ya kita lihat Y-nya aja lah. Y kan sama dengan 50 kurangi X. Berarti Y itu paling rendah berapa? Paling kecil nilainya? 0 kan ya? Ya, kan Y-nya nggak boleh negatif. Berarti kalau gitu, kalau kita lihat, Y itu paling kecil nilainya itu adalah 0 kan? Y-nya. Y-nya 0 ketika X-nya berapa? Ketika X-nya 50. Ya. Yang terbesar berapa? Yang terbesar itu 50 ketika X-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya 50 maksimum. Ketika X-nya sama dengan 50, ya, Y-nya itu 0. Ya. Gitu. Dan sama sih sebaliknya juga gitu. Jadi X-nya itu harus di antara 0 dan 50 supaya nanti Y-nya juga nggak negatif gitu ya. Gitu ya. Kalau X-nya lebih dari 50 kan nanti Y-nya negatif. Ya, kalau panjang kan nggak mungkin nih negatif begitu ya. Dan yang pasti X-nya juga harus lebih dari 0 kan ya. Ya, karena X juga panjang juga kan gitu. Kalau X sama dengan 0 memberikan Y yang maksimum. Kalau X-nya 50 maksimum, Y-nya minimum. Jadi X-nya itu dari 0 sampai 50 supaya X dan Y-nya masing-masing itu tidak negatif begitu. Sehingga nanti permasalahan kita adalah menjadi apa? Menjadi memaksimumkan ini, memaksimumkan 50. Nah ini, sehingga permasalahan kita menjadi memaksimumkan Lx, jadi fungsi ya, Lx sama dengan 50x kurang x kuadrat pada interval tertutup 0 sampai 50 begitu. Ya, jadi permasalahan yang tadi kita modelkan, kita bahasa matematikakan menjadi memaksimumkan Lx sama dengan 50 dikurangi x kuadrat pada interval tertutup terbatas ya 0 sampai 50 begitu. Nah, kalau kita lihat kan ini Lx itu polinom ya. Polinom itu kontinu di mana-mana kan ya. Otomatis dia kontinu di interval tertutup terbatas 0 sampai 50. Akibatnya si L ini pasti
pasti punya nilai minimum dan maksimum lokal, maksimum mutlak. Yang kita cari adalah titik maksimumnya, kan gitu. Caranya seperti yang tadi, waktu kita membahas tadi mencari nilai minimum mutlak dan maksimum mutlak pada interval tertutup dan terbatas, kita cek nilai F-nya di titik-titik kritis dan di titik-titik ujung, gitu ya. Kalau ini kan L-nya polinom lah, pasti titik kritisnya apa? Berupa titik stasioner, gitu ya. Titik stasioner diperoleh dari mana? L aksen X itu sama dengan 0 ini ya. L aksen X-nya berarti 50 dikurangi 2X. Ya, sama dengan 0, berarti kita dapat X-nya sama dengan 20. Ya. Ini makanya X sama dengan 5 calon ya, karena kita belum lihat F-nya berapa, gitu ya. Nah, ternyata kalau kita hitung L-nya, ya, kalau X-nya 25, kita peroleh. Begitu pula di titik-titik ujung ya, di X sama dengan 0 nih. Kan kita juga periksa titik ujung ya, di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 50. Kita bandingkan nilai L-nya, ternyata yang paling besar apa? Ketika X-nya sama dengan 25. Gitu ya. Jadi, ukuran taman yang harus kita buat sehingga luas tamannya maksimum harus ukurannya 25 kali 25 alias bentuknya harus persegi, gitu ya. Kalau selain persegi pasti nanti luasnya lebih kecil dari 625. Jadi yang memberikan nilai maksimum itu kalau bentuk tamannya itu yang memberikan nilai luasnya itu maksimal adalah taman yang bentuknya persegi ya, yang ukurannya 25 kali 25. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Lanjut sekarang ke contoh berikutnya. Ya, sekarang ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya ceritanya begini. Ceritanya kita punya ini. Kita ceritanya punya kerucut, ya, yang tersedia, yang ada, yang diketahui lah. Kita punya kerucut, ya, yang jari-jarinya tuh, jari-jari alasnya kan alasnya berupa lingkaran ya. Jari-jari alasnya 6 cm dan tingginya 10 bukan cm, inci ya. Jadi kita punya kerucut yang jari-jari alasnya kan berupa lingkaran ya. Itu jari-jari alasnya 6 cm dan tingginya 10 cm kerucutnya. Nah, kita mau di dalam kerucut itu dibuat tabung. Nah, ini tabungnya kayak gini bentuknya. Jadi harus nempel ke kerucutnya. Bagian bawah maupun bagian atas tabungnya harus nempel ke kerucutnya. Ya. Nah, tujuan kita adalah berapa sih jari-jari ya dan tinggi tabung ini sehingga luasnya volumenya ini paling besar. Kan dari kerucut yang jari-jari alasnya 6 cm dan tingginya 10 kan kita bisa berbuat berbagai macam bentuk tabung kan ya. Nah, kita pilih yang apa? Yang volumenya itu paling besar begitu. Oke, sekarang kita lihat. Nah, caranya ini gambarnya. Nah, terus kita ambil gambar ini nih. Nah, kita nyuplik bagian sini nih. Kita nyuplik bagian sini. Nah, bagian ini kita cuplik nih, yang ini. Kita ambil ini sampai sini kita ambil. Nah, segitiga ini kita ambil. Segitiga itu kita ambil. Nah, jadi gambar ini. Nah, ini 10, ini kan tinggi kerucutnya. Ya. Ini tinggi kerucutnya, ya. Ini jari-jari alas kerucutnya. Nah, ini bagian atas tabungnya ya. Ya, ini bagian atas tabungnya. Jari-jarinya lah ya, jari-jari alas tabungnya ya. Jari-jari alas tabung. Yang ini kan, ini bagian atas tabung. Ini jari-jari alas tabung ya. Nih, tuh kalau misalkan Anda masih bingung. Tuh kan, ini kan jari-jari alas tabungnya kan, yang ini R. Ya. Ini R. Nah, tingginya kan 10. Nah, ini H ini, oh ya, dari sini sampai sini tinggi tabungnya kan ya, dari bawah sampai bagian atas tabung kan H tingginya ini ya. Nah, karena tinggi tabungnya 10 berarti bagian yang sini kan 10 dikurangi H. Dari sini sampai sini kan 10 dikurangi H. Terus pakai perbandingan segitiga ya. 10 dikurangi H per R, segitiga yang kecil ya, dibandingkan sama segitiga yang gede. Segitiga yang kecil yang ini dibandingkan sama segitiga yang gede. Ini kan tangan ini sudut ini kan sama.
Berarti tang ini sama kan, tangent sudut ini sama tangent sudut ini kan sama. Berarti 10 kurangi H per R sama dengan 10 per 6. Nah, nanti kita punya, nah kita kan tadi volumenya apa? Volume tabung kan pi R kuadrat H. Nah, kita mau nyatakan volume tabung jadi satu variabel. Kalau ini kan dua variabel R dan H. Nah, kita nyatakan dalam satu variabel. Berarti kita harus cari hubungan antara H dan R. Gitu ya. Nah, dapatnya dari sini, yang tadi barusan kita singgung 10 kurangi H per R sama dengan 10 per 6. Kita ini dapatnya H sama dengan 10 kurangi 5 per 3R. Nah, kita substitusi ke volume. H-nya diganti oleh 10 dikurangi 5 per 3R. Nah, dapatnya ini. Ya. Nah, sama seperti yang tadi, jari-jari sama tinggi tabung kan nggak boleh negatif ya. Ya. Gitu kan, nggak boleh negatif. Nah, berarti kalau gitu supaya H-nya nggak negatif, ya dua-duanya sebenarnya R-nya tidak negatif, hanya tidak negatif, berarti R-nya itu harus antara 0 dan 6. Ya. R-nya itu harus antara 0 dan 6. Ya, kalau R-nya 0 kan, kalau R-nya 0, H-nya 10. Ya. Kalau R-nya 6, H-nya berapa? Kalau R-nya 6, hanya 0 kan? Kalau R-nya 0 kan hanya 10. Kalau R-nya 6 kan hanya berapa? Hanya 0 ya. Jadi nggak negatif kan begitu. Bisa dipahami ya? Jadi ini batasannya, batasan R-nya. Kalau di luar batas ini bisa negatif nanti ya. Ya, gitu ya. Oke. Kalau misalkan R-nya negatif ya nggak mungkin, nggak boleh kan? Makanya dia harus 0 paling kecil. Kalau R-nya lebih dari 6 nanti H-nya bisa negatif kan begitu. Jadi R-nya harus antara dari 0 sampai 6. Jadi akhirnya kita punya permasalahan itu menjadi apa? Memaksimumkan apa? Memaksimumkan ini VR ini ya, fungsi satu variabel ya. Dengan R-nya itu pada interval tertutup terbatas 0 sampai 6 gitu. Nah, caranya seperti yang tadi ya. Anda tinggal cari titik kritisnya, dan ini titik kritisnya berupa titik stasioner ya. Karena dia polinom bentuknya V-nya gitu ya. Nah, setelah Anda hitung ternyata dapat R-nya 0 dan 4 ya. Nah, 0 dan 4 ini dua-duanya ada di interval tutup 0 sampai 6. Sehingga dua-duanya kita pertimbangkan sebagai calon titik maksimum V. Nanti dimasukkan nilai V-nya, nilai R dan R4 dan 6 ini ke V-nya. Terus tadi di titik ujungnya kan 0 sampai 6 ya. Dan kebetulan titik stasionernya di titik ujung juga ya. Berarti cuma 3 angka ya. R sama dengan 0, R sama dengan 4, R sama dengan 6. Nanti kita hitung V-nya, nanti pilih yang paling besar ya. Dan yang paling besar adalah ketika R-nya sama dengan 4 ya. Ketika R-nya sama dengan 4. Jadi volumenya itu akan maksimum ketika jari-jari alas tabungnya adalah 4 dan tingginya kita masukkan aja. Tadi hubungan H dan R. Jadi 10 per 3. Nanti Anda bisa baca detailnya lain, bisa share nanti ya. Yang penting sih sebenarnya pemodelan matematikanya ya. Jadi menerjemahkan dari bahasa sehari-hari menjadi bahasa matematika. Yang paling penting itu ya. Nanti toolnya ya tadi yang sudah kita bahas, gampang ya. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum bakal. Jadi yang paling penting Anda ketika menghadapi persoalan seperti ini, masalah seperti ini, Anda harus betul bahasa matematika, model matematikanya harus betul. Kalau model matematikanya salah, meskipun alatnya salah, alatnya benar, ya tetap hasilnya salah, gitu ya. Jadi model matematikanya harus betul, kemudian juga alatnya juga harus benar, gitu. Oke. Itu contoh 2. Contoh 3, masih ada waktu 10 menit. Nah, kali ini ceritanya begini. Ceritanya kita mau buat kaleng gitu ya. Kaleng bentuknya tabung, kaleng tabung gitu ya. Dan bagian atas, bagian bawahnya tertutup. Jadi tertutup semua kalengnya gitu ya. Jadi kita mau buat kaleng, tertutup semua kalengnya. Nah, kalengnya itu ini volumenya 1 liter atau 1000 cm3 ya. Jadi kita mau buat kalengnya tertutup semua dan volumenya itu harus 1 liter. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira jari-jari alas dan tinggi kaleng itu berapa? Sehingga nanti apa?
bahan pembuat kaleng itu yang diperlukan itu sedikit mungkin. Kan dari volume tabung yang 1 liter itu kan kita bisa aja bahannya berapa saja gitu, bahannya luas misalkan dari seng gitu ya, luas sengnya kan bisa berapa saja ukurannya, tapi kita mau yang kira-kira bahannya sedikit mungkin tapi volumenya tetap 1 liter gitu loh ya. Jadi kita mau menentukan jari-jari alas dan tinggi kaleng yang bentuknya tabung tertutup itu dari bahan pembuat kaleng yang sedikit mungkin gitu. Itu tujuannya ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita misalkan dulu lah. Ini kan kalengnya berbentuk tabung. Berarti kita misalkan nanti jari-jari alas tabungnya R, kemudian tinggi tabung kalengnya itu H gitu ya. Kemudian luas permukaannya. Nah, ini luas permukaannya ya. Luas permukaan kalengnya ini satuannya ini maksudnya cm ya. Ini maksudnya cm. Ini misalkan luasnya S ya. Berarti yang luasnya bagaimana? Luasnya berarti kan bagian pinggir, luas bagian pinggir ditambah luas 2 kali luas bagian atas. Bagian atas kan bentuknya lingkaran. Ya, berarti luas lingkaran kan ya. Luas lingkarannya berarti pi r kuadrat dikalikan 2 berarti 2 pi r kuadrat. Nah, terus bagian pinggirnya kalau kita lihat bagian pinggirnya sebenarnya kalau kalengnya dibeberkan dihamparkan gitu dibeberkan seperti inilah ya gitu, itu kan bentuknya persegi panjang sebetulnya ya, bentuknya persegi panjang dengan panjangnya apa, ini kalau kita lihat bagian pinggirnya tabung kaleng kan ngikutin keliling lingkaran ya, berarti itu sebetulnya panjang luas persegi panjang yang panjang itu keliling lingkaran yaitu 2 pi r ya, dikalikan dengan lebar lebar bagian pinggir kalengnya ya. Itu panjangnya H ya. Jadi luas bagian pinggir tabung kalengnya itu adalah berapa? 2 pi r kali H gitu. Jadi luas permukaan kaleng seluruhnya adalah 2 pi r kuadrat tambah 2 pi r H. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami ya cara menghitung luas permukaan kalengnya ya? Ini udah jelas kok, ada gambarnya ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Ya, lanjut. Nah, ini yang kita mau cari nilai minimumnya berapa. Nah, sekarang minimum berarti minimum S kita nanti tujuannya, mencari minimum S gitu ya. Nah, cuman kita lihat nanti gimana ukuran jari-jarinya. Ya. Nah, kita kan tadi seperti yang tadi kita ubah dulu fungsinya menjadi satu variabel aja. Ini kan variabelnya R dan H ya. Kita buat satu variabel aja, misalkan dalam R aja lah. Berarti kita harus cari hubungan antara R dan H gitu ya. Nah, hubungannya dari mana? Nah, tadi kan diketahui ya. Si volume tabungnya atau volume kalengnya itu adalah 1 liter alias 1000 cm3. Volume tabung apa rumusnya? Pi r kuadrat H kan gitu ya. Berarti ini harus 1000 gitu. Nah, kalau gitu kan nanti kita bisa dapat hubungan H dan R. H itu adalah 1000 per Pi r kuadrat. Nah, ini jari-jari kan harus positif ya. Jari-jari harus positif gitu. Dan kalau kita lihat sebetulnya H-nya itu ya, hanya sih maksimum ini hanya bisa tahingga ya enggak? Betul nggak? Hanya bisa tahingga ya kan, bisa jadi kayak tabungnya tuh tinggi banget, bisa aja dibuat kayak begitu kan ya. Anda bayangkan aja Anda membuat tabung, Anda pengen buat tabung volumenya 1 liter ya. Itu kan bisa bentuk tabungnya bisa aja jari-jarinya kecil banget ya. Hanya tingginya bisa tinggi banget kan begitu ya. Atau bisa juga sebaliknya. Jari-jarinya lebar, panjang gitu kan ya. Tapi tingginya pendek gitu kan begitu ya. Ya. Yang jelas tapi memang HR-nya harus positif. Ya. Iya kan? Kalau R-nya kecil, hanya kan ya kalau jari-jarinya kecil,
Jadi H-nya kan tinggi tabungnya tinggi banget kan gitu ya. Kan gitu ya. Kalau R-nya besar, kalau jari-jari alasnya itu besar, panjang gitu ya, berarti kan tinggi tabungnya pendek kan begitu ya. Tapi yang jelas R-nya harus positif ya. Jadi intervalnya sekarang adalah R lebih dari 0. Atau apa? Atau R-nya itu ya, atau R-nya itu ini. Atau mungkin saya ketik nih ya. Nih, saya ketik di sini aja ya. Dari tambahannya. Atau R-nya sebentar. Ya, nanti adanya ini. Berarti 0 sampai positif hingga. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi R-nya itu lebih dari 0. Setelah 0 sampai hingga gitu. Ya. Nah, sekarang tujuan kita adalah berarti apa? Oh, sebenarnya udah saya tulis di sini ya. Jadi tujuan kita sebenarnya apa? Meminimumkan SR. Tadi hanya disubstitusi ya. Disubstitusi ke S ya. Nah, dapatnya seperti ini. Jadi akhirnya kita masalahnya meminimumkan SR 2PR kuadrat tambah 2000 per R dengan R-nya ini elemen interval buka tidak terbatas. Interval buka yang tidak terbatas. Kalau interval tidak terbatas seperti yang tadi ya, kalau itu tadi kan minta hingga sampai hingga. Nah, sekarang setelah 0 sampai positif hingga ini intervalnya tidak terbatas sebetulnya ya. Tidak terbatas juga ya. Karena sampai positif hingga. Maka kita caranya adalah ngecek limitnya. Limit di ujung-ujungnya. Gitu ya. Nah, ini kan ujungnya sebenarnya 0 sama positif hingga. Berarti kita hitung limit R menuju 0 dari kanan, karena R-nya kan positif ya. Berarti R-nya 0 dari kanan kan dari SR, dan limit SR R menuju positif hingga gitu. Nah, kalau kita lihat kalau R-nya menuju 0 ya, yang ini kan hingga nih ya, positif hingga. Yang suku kedua, kalau suku pertama kan 0 tambah hingga ya hingga begitu ya. Terus limit R menuju positif hingga yang 2000 per R 0 kan, yang suku kedua, yang suku pertama 2 per kuadrat positif hingga. Nah, ternyata limit ujung-ujungnya positif hingga. Berarti dia pasti punya apa? Oke, kita lihat dulu ke kontinuannya. Ini kontinu nih ya. Ini kontinu nih. Di R positif dia pasti kontinu. Coba aja Anda cari, ada nggak R yang positif yang membuat ini tidak kontinu? Nggak ada ya. Ini kontinu nih ya. Oke. Jadi kalau kita lihat nih, S-nya fungsi kontinu ya. Fungsi kontinu pada, perlu ditambahin nih. Ini. Gitu ya. Ya, dan limitnya ternyata apa? Limit ujung-ujungnya positif hingga berarti apa? S-nya mencapai minimum mutlak gitu ya. Mencapai minimum pada interval 0 sampai positif hingga. Ini minimum mutlak sebetulnya ya. Oke. Yang terjadi di titik kritis S gitu ya. Ini namanya minimum mutlak sebetulnya. Ya. Terjadinya paling itu pasti terjadi di titik kritis. Titik kritisnya kan berupa titik stasioner dan titik singular gitu. Ya. Nah, titik kritisnya ini ada 2 ya. Titik singular dan titik stasioner. Tapi titik singularnya kan ini sebenarnya di R sama dengan 0, jadi nggak masuk sebetulnya ya. Oke, ini sebenarnya 0-nya nggak masuk sih ya. Ini kan singularnya ketika R sama dengan 0 ya. Ya, oke. Tapi kan 0 sebenarnya nggak masuk interval, jadi nggak kita perhitungkan ya, gitu ya. 0 ini nggak masuk interval ini, jadi nggak kita perhitungkan ya. Tidak kita perhitungkan karena nggak masuk interval, sehingga titik kritisnya itu berarti titik stasioner gitu ya, karena kan ini titik singularnya R sama dengan 0, R sama dengan 0 nggak masuk interval 0 sampai positif hingga ya. Saya di sini mengatakannya titik kritisnya adalah merupakan titik stasioner. Kalau kita hitung S stasionernya ini sama dengan 0, di atasnya sama dengan 0, nanti dapat R-nya itu adalah ini ya. Nah, ini kan satu-satunya titik kritis ya sudah bisa dipastikan ya.
S-nya itu mencapai minimum di sini gitu ya. Ya sebenarnya oke, ini mau tambahin mutlak nggak apa-apa, tapi sebenarnya nggak pakai kata minimum juga nggak masalah ya. Ini saya pakai mutlak di sini karena mau mengkaitkan dengan tadi pembahasan yang tadi tentang minimum dan maksimum. Kira saya tambahin aja nggak apa-apa. Ya. Jadi satu-satunya nggak bisa dibandingkan dengan yang lain, cuma satu-satunya pasti nanti mencapai minimumnya, minimum mutlaknya di situ ya, sama dengan 10 per akar pangkat dari buah gitu. Ya. Nanti hanya bisa dihitung ya. Hubungan tadi antara H dan L. Oke. Jadi kita peroleh agar volumenya maksimum gitu ya. Agar volume agar bahan pembuat kalengnya sesedikit mungkin ya. Dan volume, jadi bahan pembuat kalengnya sesedikit mungkin untuk membuat tabung yang volumenya 1 liter itu haruslah R-nya sekian, hanya sekian gitu. Ya. Sekali lagi tadi kan karena kita bisa membuatnya ukurannya kan bisa macam-macam gitu R dan H-nya, tapi kita mau yang volumenya tetap 1, tapi bahan pembuatnya sesedikit mungkin. Nah itu ukuran tabungnya, ukuran kalengnya harus dari jarinya sekian ini ya, dan tingginya sekian gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Bisa dipahami nggak? Bisa nggak? Kurang lebih bisa, Pak. Oke, nanti Bisa, Pak. nanti saya share materinya ya. Nanti ujiannya hari apa ya, kalkulus ya? Hari Jumat ya? Hari Jumat kalau nggak salah ya. Nanti ujiannya sampai sini. Oh nanti ada tugas lagi ya. Tapi tugas ini nanti kumpulinnya hari Kamis lah ya. Hari menyelesaikan tugas yang kemarin, tapi tugas ini nanti diselesaikannya hari Kamis ya. Ini materinya tentang ini ya, supaya Anda jadi lebih paham dalam bagian soal latihan gitu ya. Itu saja ya, kalau ada pertanyaan mungkin